Ini adalah cerita fiksi. Terima kasih telah mengklik video ini para pendengar cerita. Semoga cerita ini dapat menemani kerja, mengendara, atau menemani tidur kalian. Mari bercerita. Percaya nanti. Episode 2. Makan malam yang tidak biasa. Minggu malam, 18 Maret 2024. Jam 6 sore aku udah gugup. Aku berdiri di depan lemari, bingung mau pakai baju apa. Ini cuma makan malam balas budi, harusnya nggak perlu terlalu banyak berpikir. Tapi entah kenapa, aku gugup. Aku coba kemeja biru, kelihatan terlalu formal. Aku coba kaos hitam, kelihatan terlalu santai. Akhirnya aku pakai kemeja lengan panjang warna krem, digulung sampai siku, celana chino abu-abu. Sederhana, tapi pantas. Bimo yang kebetulan masih di kafe, lagi nyicil skripsi, lihat aku dari bawah. "Bro, lo mau kencan apa wawancara kerja?" Dia teriak dari lantai 1. "Bukan kencan, makan malam biasa." Aku teriak balik sambil turun tangga dari apartemen kecil di atas kafe. "Iya, makan malam biasa yang bikin lo ganti baju 4 kali." Bimo nyengir sambil mengetik di laptop. Aku nggak jawab, karena dia tidak salah. HP-ku bunyi, pesan dari Nadia. Aku udah di depan. Santai saja. Aku lihat dari jendela. Ada mobil BMW hitam parkir di depan kafe. Nadia turun dari kursi pengemudi, pakai dress midi warna navy, kardigan krem, rambut dikuncir samping. Dia terlihat elegan tanpa usaha. Aku tarik napas. "Oke, Res, ini hanya makan malam. Santai." Aku turun, kunci kafe, keluar. Nadia senyum waktu lihat aku. Hai, penampilanmu bagus. "Terima kasih, kamu juga." Aku jawab agak kaku. Aku nggak biasa nerima pujian. Ayo, aku pesan tempat di Kemang. Restoran Italia favorit aku. Nadia bilang sambil buka pintu penumpang. Aku naik. Dalam mobil bau parfum lembut, beraroma kayu, halus. Interior bersih, rapi. Ada folder dokumen di belakang, tumbler di tempat gelas. Semuanya pada tempatnya. Tipikal mobil orang sukses. Nadia nyetir dengan percaya diri. Mulus. Kami ngobrol ringan sepanjang jalan. Soal kemacetan Jakarta, soal cuaca, soal betapa susahnya cari parkir di Kemang saat akhir pekan. 20 menit kemudian, kami sampai. Restoran Casa Bella. Restoran Italia di gang kecil Kemang. Tempatnya nyaman, akrab. Lampu redup, meja kayu, dekorasi minimalis. Penyambut tamu langsung sapa Nadia dengan akrab. "Nona Nadia, selamat malam. Meja Anda yang biasa?" Ya, tolong. Kami dipandu ke meja pojok, dekat jendela yang menghadap taman kecil. Pribadi, tapi nggak terlalu tertutup. Sempurna. Kami duduk. Nadia langsung memesan. Dia hafal menu. Aku pesan fettuccine carbonara sama tiramisu. Kamu? Lasagna bolognese aja. Pilihan bagus. Lasanya mereka luar biasa. Nadia bilang sambil kasih menu ke pelayan. Setelah pelayan pergi, ada hening yang canggung sebentar. Kami berdua lihat sekeliling. Lihat menu wine, lihat dekorasi. Terus Nadia ketawa kecil. Oke, ini canggung. Aku yang ajak kamu, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Sama, aku juga nggak biasa makan malam kayak gini. Kayak gimana? Formal gini, biasanya aku makan di warteg atau masak sendiri. Aku juga sebenarnya jarang makan malam santai kayak gini. Biasanya makan malam bisnis, selalu transaksional. Ada agenda, ada tujuan. Ini berbeda. Berbeda dalam artian baik atau berbeda dalam artian canggung? Berbeda, menyegarkan.
Dia jawab sambil lihat aku. Ada sesuatu di matanya. Tulus. Percakapan mulai mengalir dari situ. Nadia cerita soal penutupan pendanaan Series A-nya. Ternyata investor yang menyetujui itu firma Singapura yang udah memantau koinku selama setahun. Tekanannya gede banget, karena funding itu nentuin apakah startupnya bisa berkembang atau mandek. Kalau kamu nggak bantu hari itu, aku beneran nggak tahu bakal gimana. Untung aja aku lewat. Aku percaya nggak ada yang kebetulan. Mungkin emang seharusnya terjadi. Aku nggak tahu harus jawab apa, jadi aku cuma senyum. Makanan datang. Kami makan sambil ngobrol. Nadia tanya soal kafe. Gimana aku bisa memutuskan buka kafe buku di era digital, di mana orang lebih suka baca e-book dan nongkrong di mall? Sebenarnya, ini pilihan yang idealis. Aku dulu kerja di startup tech, jadi software engineer. Gajinya oke, karir jelas, tapi aku ngerasa hampa. Kayak aku cuma jadi roda kecil di mesin besar, nggak ada jiwa. Nadia dengerin serius, nggak motong, nggak menghakimi, cuma dengerin. Terus aku inget waktu kecil, tempat favorit aku itu toko buku Gramedia sama perpustakaan umum. Di sana aku ngerasa aman. Kayak dunia luar bisa sekacau apapun, tapi kalau aku baca buku, semuanya terasa masuk akal. Aku pengen bikin tempat kayak gitu buat orang lain. Makanya kamu buka kafe buku. Iya, bukan semata bisnis. Aku pengen bikin ruang buat orang yang butuh ketenangan, buat orang yang pengen baca tanpa gangguan, buat orang yang cuma pengen duduk sambil ngopi tanpa harus pura-pura produktif. Aku juga pengen banget punya pojok baca yang lebih nyaman di kafe, tapi ya masih rencana. Itu indah sekali. Serius. Di dunia yang semua orang kejar keuntungan dan skala, kamu bikin sesuatu karena tujuan. Dan karena itu juga, kafenya nggak untung banyak. Hampir tidak balik modal. Tapi kamu bahagia? Aku mikir, apakah aku bahagia? Sebagian besar ya, aku suka rutinitas aku. Suka ngobrol sama pelanggan tetap, suka merekomendasikan buku, suka lihat orang baca sambil senyum-senyum sendiri. Tapi kadang aku mikir, apakah ini cukup? Aku udah 33, kafe nggak berkembang signifikan, tabungan pas-pasan. Aku nggak punya pencapaian, wah, kayak teman-teman kuliah aku yang sekarang jadi VP atau punya rumah sendiri. Kamu membandingkan diri kamu dengan standar orang lain. Itulah jebakannya. Mungkin, tapi susah nggak membandingkan. Terutama ketika seseorang yang kamu pedulikan secara tidak langsung bilang kamu tidak cukup. Seseorang? Kiara? Kamu tahu? Aku mengamati sekitar. Aku tidak sengaja melihat HP-mu saat di konter kemarin. Maaf, risiko pekerjaan. Kamu nggak harus cerita kalau nggak mau. Tapi entah kenapa, aku mau cerita. Kiara. Teman SMA aku. Kami sudah dekat sejak kelas 10. Dia pintar, ambisius, sekarang jadi konsultan eksekutif. Sering keluar negeri buat proyek. Aku suka dia dari dulu. Pernah menyatakan perasaan waktu kuliah. Dia bilang dia nggak siap untuk hubungan, fokus karir dulu. Aku ngerti, aku tunggu. Nadia dengerin tanpa ekspresi, cuma penuh perhatian. 10 tahun berlalu. Dekat. Dulu ngobrol tiap hari. Sekarang seminggu sekali karena dia sibuk. Sesekali bertemu kalau dia lagi di Jakarta. Aku masih berharap. Berharap suatu hari dia siap dan dia lihat aku beda. Dan dia tahu perasaan kamu?
Iya, aku pernah bilang lagi 2 tahun lalu. Jawabannya sama, belum siap. Nadia diam lama. Terus dia tanya, pelan tapi tegas. Reza, menurutmu dia beneran belum siap? Atau dia nggak mau dengan kamu? Pertanyaan itu terasa menohok. Aku nggak bisa jawab. Karena jauh di lubuk hati, aku selalu menghindari pertanyaan itu. Aku nggak kenal Kiara, jadi aku nggak bisa menilai dia. Tapi dari yang kamu cerita, dia membuatmu tetap berada di orbitnya. Cukup dekat untuk menahanmu, cukup jauh untuk tidak berkomitmen. Dan kamu nyaman di posisi itu, karena setidaknya kamu masih ada di hidupnya. Aku tidak bisa berkata-kata. Maaf kalau aku blak-blakan, tapi aku nggak suka lihat orang baik sepertimu puas dengan remah-remah. Remah-remah. Kata itu menggema di kepala aku. Mungkin kamu benar, tapi susah melanjutkan hidup dari seseorang yang udah jadi bagian dari hidup kamu. Aku ngerti. Aku juga pernah di posisi itu. Dulu pas umur 26, aku punya pacar 4 tahun. Kami udah rencana nikah. Terus dia dapat tawaran pekerjaan di London. Dia bilang hubungan jarak jauh bisa berhasil. Ternyata enggak. Setahun kemudian, dia menghilang tanpa kabar. Aku pantau media sosialnya. Ternyata dia udah bertunangan sama cewek lain. Rekan kerjanya di London. Sial, itu berat. Memang, aku hancur total. Nggak fokus kerja, nangis tiap malam. Terus co-founder aku, Arya, bilang sesuatu yang ngebuka mata aku. Nadia, kamu nggak kehilangan orang yang sayang sama kamu. Kamu kehilangan orang yang kamu sayang, tapi nggak sayang kamu balik. Itu bukan sebuah kehilangan, itu sebuah pembebasan. Kata-kata itu sangat berkesan. Sejak saat itu, aku belajar bedain orang yang aku pengen sama orang yang beneran pengen aku. Dan aku memutuskan, aku nggak mau lagi menghabiskan energi buat orang yang nggak menghabiskan energi buat aku. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang nggak bikin kamu nunggu, yang nggak bikin kamu mempertanyakan nilaimu. Aku nggak tahu harus bilang apa. Karena percakapan ini terlalu nyata. Setelah makan, kami pesan hidangan penutup. Tiramisu buat Nadia, panna cotta buat aku. Percakapan beralih ke topik lebih ringan. Film favorit, buku yang lagi dibaca, kenangan masa kecil. Ternyata Nadia juga suka Murakami. Favorit dia, Kafka on the Shore. Aku suka konsepnya tentang takdir dan pilihan. Karakternya percaya mereka ditakdirkan untuk sesuatu, tapi pada saat yang sama, mereka membuat pilihan yang membentuk takdir itu. Ini paradoksal tapi indah. Dia jelasin. Kamu tipe yang percaya takdir atau pilihan? Nadia mikir. Keduanya. Aku percaya orang-orang tertentu memang ditakdirkan untuk bersilangan jalan dengan kita. Tapi apa yang kita lakukan dengan pertemuan itu, itulah pilihan. Aku lihat Nadia. Ada kedalaman di balik profesionalisme dia. Ini bukan cuma CEO ambisius. Ini seseorang yang mikir, yang reflektif, yang kompleks. Kamu gimana? Aku dulu percaya takdir. Aku pikir Kiara memang ditakdirkan bersamaku. Sekarang aku nggak yakin. Mungkin selama ini aku salah memilih. Aku jawab jujur. Setidaknya kamu mulai mempertanyakan. Itu sebuah permulaan.
Kami keluar restoran jam 10 malam. 4 jam. Kami ngobrol 4 jam dan rasanya seperti 1 jam. Nadia anterin aku balik ke kafe. Sepanjang perjalanan, kami dengerin musik. Daftar putar Nadia. Lagu-lagu indie folk. Novo Amor, Ben Howard, Cigarettes After Sex. Menenangkan. Sampai di depan kafe, aku turun. Terima kasih untuk makan malamnya. Sangat menyenangkan. Terima kasih sudah mau keluar. Aku menikmatinya. Lebih dari yang aku duga. Sama. Nadia ragu-ragu sebentar. Boleh aku tanya sesuatu? Tentu. Kalau suatu hari Kiara beneran siap, kamu bakal langsung berkomitmen? Atau kamu masih akan ragu? Pertanyaan itu membuatku lengah. Aku mikir. Sejujurnya mikir. Aku nggak tahu. Dulu aku yakin jawabannya ya. Sekarang aku nggak yakin lagi. Bagus. Setidaknya kamu jujur. Dia berhenti sejenak. Selamat malam, Reza. Selamat malam, Nadia. Aku masuk kafe, lihat mobil Nadia pergi. Dan aku ngerasa sesuatu telah bergeser. Aku nggak tahu apa, tapi sesuatu pasti telah bergeser. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai sering mampir. Senin sore jam 3, Nadia datang. Aku butuh tempat tenang buat meninjau laporan keuangan. Selasa sore jam 4, Nadia datang lagi. Rapatku batal. Boleh kerja di sini? Rabu sore jam 2, Nadia datang. Nggak ada alasan, cuma bilang. Aku lagi pengen ngopi. Kamis sore jam 5, Nadia datang bawa bakpao. Aku lewat kota tua, beli ini. Kamu udah makan? Bimo menyadari. Tentu saja. Bro, dia di sini benar-benar setiap hari. Dia suka kafe ini, suasananya. Aku membela diri. Ya, dia suka suasananya. Bimo membuat tanda kutip di udara sambil menyeringai. Bimo, jangan lebay. Res, tolong, gunakan otakmu. Dia CEO. Dia bisa kerja di coworking space mewah, di kantor dia yang pasti berfasilitas lengkap, atau di rumah dia yang mungkin besar. Tapi dia pilih cafe lo yang wifi-nya kadang-kadang lambat dan toiletnya cuma 1. Aku nggak bisa membantah itu. Jumat sore, Nadia datang jam 4, bawa folder tebal. Pitch deck buat investor baru. Tenggat waktu Senin. Boleh aku menetap di sini sampai malam? Boleh, mau makan malam? Aku bisa pesankan. Oke, terserah kamu. Nadia bilang sambil duduk di meja langganan dia, meja pojok deket jendela. Aku pesan nasi goreng sama ayam geprek dari warteg langganan. Datang jam 7 malam. Kami makan bareng di meja dia. Aku duduk di seberang, bantuin meninjau pitch deck. Slide ini terlalu banyak kata. Investor nggak suka baca paragraf panjang. Sederhanakan menjadi poin-poin. Poin yang bagus. Dan valuasi di sini apa nggak terlalu tinggi? Aku nggak ahli sih, tapi Enggak, dapat dibenarkan kok. Kami punya traction, pertumbuhan pendapatan 200%, sama competitive mood yang kuat. Nadia jelasin. Aku terkesan. Dia ngerti banget bisnisnya. Setiap detail. Kami kerja bareng sampai jam 10 malam. Nadia selesai revisi deck, dia meregangkan badan. Pundaknya bunyi krek-krek. Terima kasih buat jadi teman diskusi. Dia bilang sambil bersandar di kursi. Aku nggak banyak bantu, kamu yang ahlinya. Kamu bantu lebih dari yang kamu kira.
Kadang aku cuma butuh seseorang untuk mendengarkan, untuk memberikan perspektif baru. Timku semuanya iya-iya saja. Arya terlalu sibuk dengan pengembangan produk. Kamu jujur. Setidaknya itu yang bisa aku lakukan. Nadia lihat sekeliling kafe. Udah sepi. Cuma kami berdua. Bimo udah pulang tadi jam 9. Tempat ini jadi kayak rumah kedua aku. Kamu diterima kapan saja. Serius. Nadia lihat aku. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang rapuh. Reza, boleh aku jujur? Tentu saja. Aku suka datang ke sini bukan cuma karena tempatnya, tapi karena kamu. Jantungku berdebar kencang. Aku suka ngobrol sama kamu. Aku suka kamu nggak memperlakukanku seperti CEO atau wanita sukses. Kamu memperlakukanku seperti Nadia, hanya Nadia. Dan aku ngerasa terlihat, benar-benar terlihat. Bukan karena pencapaianku, tapi karena siapa diriku. Aku nggak berharap kamu merespons apa-apa. Aku tahu kamu masih ada perasaan buat Kiara. Aku nggak mau bikin kamu tidak nyaman. Aku cuma pengen jujur. Nadia berdiri, beresin barang-barangnya. Aku pulang dulu. Terima kasih buat hari ini. Dia jalan ke pintu. Aku masih duduk, membeku. Sebelum keluar, Nadia berhenti. Tanpa berbalik, dia bilang, Selamat malam, Reza. "Selamat malam, Nadia." Dia keluar. Pintu tertutup. Lonceng berbunyi. Dan aku duduk sendirian di kafe yang sepi. Aku bingung. Aku merasa bertentangan. Karena sejujurnya, aku juga suka Nadia datang. Aku juga menikmati percakapan kami. Aku juga ngerasa nyaman. Lebih nyaman dari yang kurasakan bertahun-tahun. Tapi aku buka HP. Obrolan dengan Kiara. Pesan terakhir 3 hari yang lalu. Aku yang tanya kabar, dia balas singkat. Sibuk. Nanti kita bicara lagi. Nggak ada tindak lanjut. Aku lihat wallpaper. Foto aku sama Kiara. Terus aku ingat kata-kata Nadia. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang nggak bikin kamu nunggu. Dan aku mulai bertanya, kenapa aku lebih bersemangat Nadia datang setiap sore daripada Kiara membalas pesanku? Sabtu siang, Pak Harto mampir. Res, cewek yang sering datang itu siapa? CEO yang kamu bantuin itu? Dia tanya sambil baca koran. Iya, Pak. Nadia. Cantik. Kelihatannya pintar juga. Kamu suka dia? Atau kamu masih terjebak sama Kiara? Pak Harto, rumit. Hidup itu sederhana, Res. Kita yang bikin rumit. Coba aku tanya. Kapan terakhir kali Kiara nanya kabar kamu duluan? Kapan terakhir kali dia berusaha untuk bertemu? Kapan terakhir kali dia peduli? Bukan cuma tersedia saat dia butuh seseorang untuk diajak bicara. Sekarang, kapan terakhir kali Nadia datang ke sini? Kapan terakhir kali dia berusaha untuk menghabiskan waktu sama kamu? Kapan terakhir kali dia ngeliat kamu? Setiap hari. Jawabannya, setiap hari. Res, jangan salah pilih. Jangan pilih orang yang kamu kejar, tapi nggak ngejar kamu balik. Pilih orang yang menemuimu di tengah jalan. Atau lebih baik lagi, orang yang benar-benar berlari ke arahmu. Pak Harto tepuk pundak aku. Kamu pinter. Tapi soal hati, kamu masih bego. Dia ketawa, terus pergi. Aku duduk sendiri. Dan aku ngerasa Pak Harto benar.
Tapi aku masih takut. Takut melanjutkan hidup. Takut melepaskan sesuatu yang telah menjadi bagian dari diriku selama 10 tahun. Takut buka hati buat seseorang yang baru. Malamnya Nadia nggak datang. Pertama kalinya dalam seminggu. Aku menyadari. Dan aku kangen. Aku kirim pesan ke dia. "Hei, kamu baik-baik saja? Hari ini nggak mampir." Dia balas sejam kemudian. Iya, baik-baik saja. Cuma butuh ruang sebentar. Maaf kalau kemarin aku berlebihan dalam berbagi cerita. Kamu nggak berlebihan. Aku menghargai kejujuranmu. Terima kasih. Aku cuma nggak mau bikin kamu tidak nyaman. Kamu nggak bikin aku tidak nyaman. Serius. Oke. Selamat malam, Reza. Selamat malam, Nadia. Aku lihat percakapan itu. Dan untuk pertama kalinya, aku ngerasa aku nggak mau kehilangan Nadia. Tapi aku juga belum siap lepas Kiara. Dan aku terjebak di tengah-tengah. Di antara masa lalu yang nyaman dan masa depan yang menakutkan. Bersambung ke episode selanjutnya. Subscribe dan klik lonceng untuk notifikasi video terbaru.